disebut mulai kehabisan tenaga dalam beberapa pekan terakhir. The Gunners memang tidak kalah, tapi hasil-hasil pertandingan dan permainan di lapangan kurang memuaskan. Teranyar, Minggu, 23 Oktober 2022, Arsenal ditahan imbang Southampton 1-1 dalam duel lanjutan Premier League 2022-23. Hasil itu kurang memuaskan bagi pasukan Mikel Arteta, meski mereka masih di puncak klasemen. Sebelum laga tersebut, Arsenal hanya menang tipis 1-0 di 3 pertandingan beruntun semua kompetisi. Mereka mengalahkan Bodo Glimt, Leeds United, dan PSV dengan 1 gol saja. Hasil-hasil tersebut mengindikasikan bahwa langkah Arsenal mulai berat untuk bertahan di level tertinggi. Penurunan level permainan Arsenal terlihat dari laga imbang dengan Southampton kemarin. Martin Odegaard dan kawan-kawan memulai pertandingan dengan intensitas tinggi, tapi hanya bisa mencetak 1 gol. Arsenal mengunjungi St. Mary's Stadium seperti tim papan atas yang telah memenangi 8 pertandingan beruntun, kata Zinny Boswell. Begitu Xhaka mencetak gol pembuka, rasanya keran gol Arsenal akan terbuka. Southampton tampak kesulitan mengatasi sepak bola Arsenal yang membuat mereka disebut sebagai pesaing tangguh musim ini. Biar begitu, Boswell mengamati bahwa level intensitas permainan Arsenal merosot di babak kedua. Artinya, ada kemungkinan para pemain mulai kelelahan karena dampak minimnya rotasi. Seiring dengan berjalannya babak kedua, jelas terlihat bahwa Arsenal tidak bisa menyamai level intensitas permainan yang mereka tunjukkan di babak pertama, lanjut Boswell. Upaya tembakan gol Arsenal juga berkurang sampai separuh di babak kedua. Bahkan mereka gagal mencatatkan 1 pun tembakan tepat sasaran. Kemerosotan ini juga terlihat dalam penguasaan bola dan tackle sukses di lapangan, tandasnya. Laju kemenangan Arsenal akhirnya terhenti di markas Southampton, Minggu, 23 Oktober 2022. The Gunners ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah dalam duel lanjutan Premier League 2022-23. Pertandingan tersebut jelas membuat frustrasi Mikel Arteta dan skuadnya. Arsenal kesulitan membangun serangan meski menguasai bola. Southampton tampil agresif. Arsenal unggul lebih dahulu lewat gol Granit Xhaka di menit ke-11, tapi Southampton bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. The Gunners terus mencoba mencetak gol kemenangan, tapi harus gigit jari di akhir laga. Di pertandingan ini, Gabriel Jesus juga lagi-lagi gagal mencetak gol. Jesus jadi salah satu pembelian terbaik Arsenal musim panas ini dan dia langsung tancap gas begitu tiba di Emirates Stadium. Striker muda Brasil itu mencetak 5 gol dalam 9 laga pertama. Biar begitu, torehan gol Jesus menurun di IPL dan Liga Eropa. Dia terakhir kali mencetak gol pada 1 Oktober 2022 lalu, yaitu duel derby London kontra Tottenham. Setelahnya, Jesus gagal mencetak gol di 5 laga beruntun saat dia diturunkan ke lapangan. Saya yakin hari ini dia, Jesus, merasa kecewa sebab dia punya kesempatan untuk mencetak gol, kata Arteta. Biar begitu, torehan gol Jesus menurun di IPL dan Liga Eropa. Dia terakhir kali mencetak gol pada 1 Oktober 2022 lalu, yaitu duel derby London kontra Tottenham. Setelahnya,
Yesus gagal mencetak gol di 5 laga beruntun saat dia diturunkan ke lapangan. Saya yakin hari ini dia, Yesus, merasa kecewa sebab dia punya kesempatan untuk mencetak gol, kata Arteta. Mikel Arteta menyadari bahwa puasa gol Yesus berdampak negatif pada Arsenal. The Gunners hanya menang tipis 1-0 di 3 laga sebelum main imbang lawan Southampton. Masalahnya, jika ingin terus bersaing di papan atas, Arsenal jelas sangat membutuhkan gol-gol Yesus secara konsisten. Mengenal Gabi, dia bahkan kecewa hanya mencetak 2 gol saat seharusnya bisa mencetak 3 atau 4 gol. Dia memang begitu, sambung Arteta. Namun, dia mendapatkan peluang, dan dia selalu ada di posisi yang tepat. Dia memberikan yang terbaik bagi tim, sayangnya hari ini dia tidak bisa mencetak gol, tandasnya. Jabatan pelatih Arsenal menjadi jabatan pelatih tim senior pertama bagi Mikel Arteta. Sebelum itu, ia lebih dulu menjalani periode pertama kepelatihannya sebagai asisten pelatihnya Josep Guardiola di Manchester City. Arteta menjadi asisten Pep selama 3 tahun. Lalu pada 2019, ia memilih untuk menerima tawaran dari klub yang pernah dibelanya semasa aktif jadi pemain, Arsenal. Dari sana, perjalanannya sebagai pelatih kepala dan manajer dimulai. Setelah 3 tahun menangani Arsenal, Arteta akhirnya menikmati catatan terbaiknya selama jadi manajer, sekaligus selama melatih skuad The Gunners. Arsenal kini berada di puncak klasemen terus-menerus, memantati Manchester City di bawahnya. Arteta pun membeberkan rahasianya bisa seberhasil itu di tahun ketiganya menangani Arsenal. Saya belajar banyak tentang berada di puncak klasemen dari Pep, kata dia. Hal yang ia pelajari dari Pep adalah soal penetapan standar. Selama di Man City, Arteta sadar bahwa Pep selalu meminta pemainnya berada dalam performa standar yang sudah ditetapkan. Tim dituntut tidak sekadar menang. Pep yang dikenal jenius itu ingin timnya menang dengan sistem dan pola permainan yang sudah direncanakan. Standar yang ditetapkan di klub tersebut, Man City, tidak hanya untuk menang, tetapi menang dengan cara tertentu setiap 3 hari sekali. Sistemnya sangat menuntut dan kritis. Namun di saat yang bersamaan tetap mendukung. Ini campuran yang bagus, katanya. Arteta pun tak segan menyebutnya sebagai pengalaman hebat di karir kepelatihannya. Selama 3 tahun membantu Pep, Arteta sudah 2 kali juara Liga Inggris. Sungguh luar biasa menjadi bagian dari tim itu. Saya bersyukur bisa melihat secara dekat bagaimana tim itu berevolusi dan bagaimana tim itu dibangun, ucapnya. Tentu saja kami sebenarnya tidak ingin membicarakan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tim kami. Tetapi hal barusan adalah pembicaraan soal sepak bola secara umum yang tidak akan berubah sejak lama. Saat ini Arsenal mantap berada di puncak klasemen sementara setelah 11 pertandingan berlalu. Catatan pertandingan Arsenal memang terlampau impresif. Dari 11 laga tersebut, Arsenal menang 9 kali, imbang sekali, dan kalah juga sekali. Total 28 poin yang dikumpulkan Arsenal terpaut 2 angka dari Manchester City di tempat kedua. Kebetulan, kedua tim belum sempat bertemu satu sama lain di Liga Inggris musim ini.
Jadwal pertandingan kedua tim ditunda karena Arsenal meminta untuk ditunda agar bisa menyelesaikan laga tunda di Liga Eropa dulu melawan PSV Eindhoven.